Assalamualaikum. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Diani di video pra pembelajaran untuk pertemuan KD 3.3. Nah, pada esok hari kita akan mempelajari KD baru, yakni mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di KD 3.3 ini, kita akan mengetahui apa saja sih makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan apanya ya. Seperti itu. Yuk kita simak video pra pembelajaran ini. Seperti biasa, di video pra pembelajaran akan dijelaskan, kita akan belajar mengenai KD 3.3, menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Selanjutnya, kalian harus bisa terampil untuk menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa untuk menjelaskan prinsip dan dasar pengelompokan makhluk hidup, tujuan klasifikasi makhluk hidup itu untuk apa, menguraikan langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup itu seperti apa. Selanjutnya, di dalam proses klasifikasi makhluk hidup, kalian harus kenal dulu mengenai sejarah perkembangan proses klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, ini ada juga dari Theophrastus. Theophrastus ini pada tahun 370 sampai 285 sebelum Masehi. Nah, Theophrastus ini dikenal dengan Bapak Botani. Theophrastus ini adalah murid dari Aristoteles. Jadi karena Theophrastus ini berkerabat dengan para peneliti-peneliti atau ilmuwan zaman dulu yang mengarungi samudra, kemudian Pak Theophrastus ini yang menuliskan di buku bahwa tumbuhan ini namanya pisang, tumbuhan ini namanya kapas, itu Bapak Theophrastus ini. Jadi kenapa beliau disebut ahli botani atau di bidang tumbuhan, karena beliau yang menuliskan ini namanya kayu manis, ini namanya padi, seperti itu. Nah, dia membagi periode sistem klasifikasi berdasarkan perawakan. Jadi ada yang disebut ini, ketika tingginya 5 meter maka disebut pohon, tapi kalau tumbuhan berukuran 3 meter disebut perdu. Kalau kurang dari 3 meter maka tumbuhan itu dinamakan memiliki perawakan semak, seperti itu. Selanjutnya ada periode selanjutnya, yaitu Carolus Linnaeus. Periodenya sistem klasifikasi buatan dan klasifikasi numerik. Kenapa kok disebut klasifikasi buatan dan numerik? Jadi Bapak Carolus Linnaeus ini membagi atau mengklasifikasikan itu berdasarkan jumlah alat kelamin. Karena kenapa? Dianggap itu adalah ciri yang paling bisa dijadikan patokan daripada ciri yang lain. Nah, jumlah alat kelamin itu dari sini maksudnya gimana, Bu? Jadi yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah putik atau jumlah benang sari dari bunga, seperti itu. Nah, kenapa kok disebut klasifikasi numerik? Kan jumlah alat reproduksi yang dimiliki 3. Jadi klasifikasi itu sebenarnya apa sih? Pengelompokan. Jadi dikelompokkan berdasarkan jumlah alat kelamin yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada Pak Antoine Laurent de Jussieu. Nah, ini periodenya sistem klasifikasi berdasarkan kekerabatan. Jadi di masa Pak Antoine ini sistem klasifikasi itu berdasarkan kekerabatan, bukan karena melihat ini jumlah ininya lebih banyak berarti dia satu kelompok. Tidak, dia dimasukkan dalam satu kekerabatan. Jadi dari sini muncullah istilah tumbuhan itu dibagi menjadi 3, akotil, monokotil, dan dikotil pada zaman Pak Antoine ini. Terus waktu zaman Pak Charles Darwin. Pak Charles Darwin ini sangat terkenal karena dia itu masuk di dalam sebuah teori evolusi, di mana teori evolusi itu sangat fenomenal sampai sekarang. Beliau ini memiliki buku yang sampai sekarang itu masih sangat dicari-cari, yaitu The Origin of Species namanya.
Buku ini buku yang sangat fenomenal karena apa? Karena membahas tentang asal nenek moyang kita, kemudian asal organ tubuh kita yang tidak terpakai, terus perbedaan kita dengan hewan, itu semua dibahas. Nah, sistem klasifikasinya berdasarkan filogeni. Artinya gini, filogeni itu urutan-urut terdahulu. Artinya kalian itu ditelusuri dari nenek moyangnya, dia termasuk apa gitu. Jadi masuk golongan yang maju atau golongan yang primitif. Selanjutnya yaitu periode sistem klasifikasi molekuler. Nah, klasifikasi molekuler ini ada hubungannya dengan DNA dan RNA. Kenapa kok pakai DNA dan RNA? Karena DNA dan RNA itu kan memiliki empat nukleotida. Nah, 4 nukleotida ini akan disekuen atau istilahnya bagian-bagian di DNA dan RNA ini ketika dia dimasukkan dalam sebuah alat atau penelitian, sekuen ini bisa dipecah menjadi ratusan hingga jutaan. Kenapa? Dia dinamakan periode sistem klasifikasi molekuler. Jadi kalau molekuler itu yang sampai saat ini tuh masih menggunakan molekuler. Jadi saat ini kecanggihan teknologi komputer dan lain-lain itu menggunakan molekuler. So ini pengenalan saja ya. Jadi periode sistem klasifikasi yang harus kalian pelajari, terus kalian harus belajar apa itu klasifikasi, kemudian tujuan klasifikasi, kemudian bagaimana cara klasifikasi makhluk hidup, itu seperti itu harus kalian pelajari. Selain sejarah ini, seperti biasa, tugas di rumah kalian harus membuat mind map tentang sejarah perkembangan proses klasifikasi makhluk hidup. Nah, mind map ini tidak boleh berdasarkan penjelasan yang sama dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Kalian harus membuat mind map semenarik mungkin. Gunakan warna-warna yang berbeda pada setiap cabang. Jangan menggunakan pensil ya, usahakan dengan ballpoint. Oke, thank you. Sampai jumpa di pertemuan 1 materi klasifikasi makhluk hidup besok. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.